Shalom, selamat pagi saudaraku. Memohon anugerah Tuhan untuk mengerti kebenaran Tuhan. Marilah kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami tundukkan hati dan pikiran kami. Sebelum kami mulai segala aktivitas kami tunduk di hadapan Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Dalam Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sahabat GKBS TV, pernahkah saudara mengambil waktu khusus untuk berdoa kepada Allah? Apalagi berdoa sampai semalam-malaman kepada Allah Bapa di surga. Kalau ingat waktu itu, pergumulan apakah yang sedang terjadi dalam hidupmu, sehingga membawamu ingin berdoa secara khusus kepada Tuhan? Ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, kita menemukan Tuhan juga mengambil waktu berdoa, sampai semalam-malaman berdoa khusus kepada Allah Bapa di surga. Dan kalau kita membaca pada konteksnya, itu paling tidak karena dua hal. Yang pertama, di ayat yang ke-11, ketika Yesus memberitakan pengajaran, bahkan penyembuhan sampai pada hari Sabat, maka meluaplah amarah dari mereka, yaitu ahli Taurat, orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang mereka lakukan terhadap Yesus? Sehingga Yesus menyingkir ke bukit, berdoa kepada Allah Bapa di surga. Dan yang kedua, ketika kita membaca ayat yang ke-13, sesudah ayat yang ke-12 firman Tuhan hari ini, kemudian Yesus memilih 12 muridnya. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa Yesus bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa melalui doa-doanya sebelum mengambil keputusan besar. Saudaraku pemirsa GKBS TV, membaca firman Tuhan di pagi hari ini akan membawa kita kepada perenungan yang mendalam. Yesus menunjukkan kepada kita tentang prioritas doa. Yesus menyendiri ke bukit, menjauh dari keramaian, lalu fokus pada komunikasi kepada Allah Bapa. Dalam pelayanan, selalu ada pihak yang merasa terganggu dengan pengajaran yang membongkar pemahaman lama kepada pemahaman yang sejati yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dengan berbagai cara mau menyerang. Tetapi Yesus tidak fokus kepada pendapat orang. Yesus melihat dan mengoreksi semua persoalan dengan mengambil waktu berkomunikasi dengan Allah. Ini menunjukkan kepada kita betapa Yesus memiliki hati yang terpaut kepada Allah Bapa. Ini juga menyatakan kepada kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, dalam berbagai perbuatan baik yang sudah, yang sekarang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan, dalam segala perbuatan yang dilaksanakan itu, akan selalu ada orang yang menolak, bahkan menyerang kita. Tapi jangan terpengaruh. Tenangkan diri di dalam doa kepada Tuhan. Doa memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam hidup ini. Bahkan kita melihat juga ketika Yesus berdoa semalam-malaman, ini menunjukkan tentang keseriusan, ketekunan Yesus dalam berdoa. Yesus melakukan doa ini, doa khusus kepada Allah Bapa. Ini juga menjadi tuntunan bagi kita yang percaya untuk selalu membuka ruang doa khusus kepada Allah Bapa di surga. Ketika katakan doa Allah napas hidup orang percaya, ini menunjukkan kepada kita bahwa doa bukan hanya meminta kepada Allah hal-hal yang perlu dalam hidup kita. Untuk keperluan suami, keperluan istri, anak, pekerjaan, dan lain-lainnya keperluan kita. Tapi lebih daripada itu, doa adalah bagian vital dari iman percaya kepada Allah. Berdoa yang tekun dan sungguh-sungguh akan membawa kita kepada pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Doa dalam persekutuan yang indah dengan Allah akan membawa kita kepada keberanian untuk berkata-kata, berperilaku, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku pemirsa GKBS TV, di pagi hari ini, ketika kita menghubungkan ayat 12 ini
Doa Yesus semalam-malaman kepada Allah Bapa dengan ayat-ayat selanjutnya di ayat 13. Di mana kemudian Yesus memilih 12 muridnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebelum Yesus mengambil keputusan besar memilih murid-muridnya, Yesus memulainya dengan doa sungguh-sungguh kepada Bapa. Doa menjadi pondasi kuat sebelum mengambil sebuah keputusan dalam perjalanan kehidupan. Kita akan terus mengambil berbagai keputusan. Keputusan memilih pasangan hidup, keputusan memilih pekerjaan atau pelayanan, keputusan untuk berkata ya atau tidak, bahkan keputusan-keputusan lainnya. Sepanjang hidup kita akan terus mengambil keputusan. Dengan apakah kita akan mengambil keputusan itu? Cukupkah dengan hikmat duniawi, pengalaman? Cukupkah dengan tuntunan orang tua? Atau malah kita mencari tuntunan Google? Yesus memberi teladan kepada kita. Keputusan besar dimulai dengan doa. Yesus berdoa semalam-malaman untuk meminta tuntunan Allah. Sebagai orang percaya kepada Allah, kita harus membuat keputusan besar atau kecil, memulainya didasari di dalam doa. Doa menuntun kita mengambil keputusan terbaik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita menemukan kembali teladan Yesus untuk menjadikan doa sebagai langkah pertama memulai hidup kita hari lepas hari. Lagu Haleluya mengatakan, Rabkon Tuhan Yesusin, bukalah hoanmu, ningon bani Yesusin, tong pangguruanmu. Mari mulai perjalanan hidup dengan menyisihkan waktu untuk menyendiri dalam doa bersama Tuhan Yesus. Percayalah, keputusan yang lahir dari doa yang sungguh-sungguh akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi berbagai tantangan, memampukan kita untuk membuat keputusan-keputusan yang membawa kita pada kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Pagi ini Tuhan, sebelum kami mulai segala aktivitas kami berdoa, mendengarkan firman-Mu menjadi tuntunan dalam hidup kami. Biarlah ini memampukan kami untuk mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup kami yang seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurban-Mu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar
kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, jangan jalan terus, jangan jalan terus. GKPS TV